Perkenalkan, nama saya Anis Nurul Fadila, NPM 40. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan filologi khususnya di Nusantara. Nah, jadi sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwa filologis itu berasal dari bahasa Yunani, ya, philo dan logos. Nah, philo itu artinya adalah cinta dan logos itu artinya kata. Jadi filologis adalah cinta kata atau cinta kata, ya. Jadi filologis itu adalah bidang khusus untuk kesusastraan atau bahasa, seperti itu. Nah, sebelum ke perkembangan filologi yang ada di Indonesia, di sini saya akan menjelaskan mengenai intro atau pembuka. Nah, jadi pada waktu zaman Hindu-Buddha ditemukan prasasti Dipa. Nah, di prasasti Dipa itu terdapat tulisan, kan. Nah, itu jadi tulisan itu sudah ada sejak zaman dahulu, zaman Hindu-Buddha. Kemudian waktu zaman kerajaan juga kerajaan Sriwijaya, ya, Sriwijaya itu sangat hebat gitu, ya, banyak sekali sumbangan gitu, khususnya di bidang seni dan sastra, ya. Jadi pada waktu zaman Sriwijaya itu kan bahasanya lebih banyak dikenal gitu, seperti bahasa Melayu kuno atau bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa, seperti itu. Masuknya agama Islam ke Indonesia melalui para pedagang, seperti itu, pedagang dari Arab, Persia, sejarah, seperti itu, kan. Dimulailah bahasa itu muncul, misalnya bahasa Arab, seperti itu. Jadi khusus untuk dalam kerajaan Islam di Indonesia itu banyak peninggalan yang teks ataupun naskah yang bertuliskan bahasa Arab, seperti itu. Nah, setelah itu kemudian datanglah Belanda ke Indonesia, ya. Selain untuk menguasai Indonesia, Belanda juga mempunyai misi untuk menyebarkan agama atau Alkitab di Indonesia, seperti itu. Nah, semenjak VOC itu bubar karena banyak staf-stafnya yang kena korupsi, satunya seperti itu, maka Belanda juga tidak bubar gitu untuk menyebarkan agamanya, seperti itu. Nah, kemudian Belanda itu menyebarkan agama atau Alkitab dengan Zending, ya, blok oleh Zending itu adalah penginjilan, dan juga ada Bijbel Genosap, ya, Bijbel Genosap. Nah, kemudian si Bijbel Genosap itu mempunyai kendala. Kemudian Belanda itu mengirimkan seseorang, ya, namanya adalah G. Bruckner, jadi untuk menyebarkan Alkitab. Nah, G. Bruckner ini menyebarkan menyebarkan kitabnya itu di Jawa. Nah, otomatis dia itu mulai mencoba untuk belajar bahasa Jawa, membaca naskah-naskah Jawa. Kemudian lembaga penginjil Belanda atau bahasa Belandanya yaitu adalah Netherlands Bijbel Genootschap atau NBG, ya. NBG itu berpendapat bahwa mereka itu harus mengirimkan sebuah zindi atau seorang yang bisa dalam ahli kitab untuk dikirimkan ke Indonesia. Meskipun hanya untuk menerjemah, tapi di sini tuh ada rasa untuk mendorong para sarjana khususnya di Indonesia itu untuk menelaah naskah atau teks sejarah, teks atau masa lampau, seperti itu. Nah, kita mulai masuk ke perkembangan filologis di Indonesia. Nah, perkembangan filologis di Indonesia itu dibagi menjadi dua. Nah, yaitu adalah ada fase awal. Fase awal itu adalah terdiri dari inventarisasi dan pencatatan naskah. Kemudian fase kedua yaitu adalah kajian kebahasaan, pengelolaan, hingga telaah filologis. Pada masa fase inventarisasi kajian naskah ini dimulai pada awal abad ke-17 Masehi. Nah, dimana pada saat itu tuh masih belum terlalu menonjol, seperti itu. Artinya adalah belum mendalami gitu. Misalnya mendalami dalam kajian linguistik naskahnya maupun penerjemahnya gitu. Dan juga orang-orangnya tuh masih hanya terbatas pada orang-orang Eropa saja. Kemudian ada Dr. Melchior de Decker, ya, yang mulai menyusun daftar naskah kuno bersama dengan Chamuter pada tahun 1996 di kota Batavia atau Jakarta. Kemudian naskah itu dibuat menjadi sebuah katalog
ya, mirip katalog. Nah, jadi isinya itu semakin lengkap. Kemudian ada satu katalog yang dibuat dengan bahasa Indonesia, kemudian isinya juga lengkap. Nah, katalog ini tuh ditulis oleh Chomberg Lloyd dan Fatur Rahman pada tahun 1999 dengan judul Khasanah Naskah, Panduan Koleksi Naskah Indonesia Sedunia. Nah, di dalamnya itu terdapat 1000 daftar naskah-naskah katalog gitu yang waktu dulu itu disusun pada tahun 1990. Nah, jadi tidak di isinya itu terdapat berbagai macam bahasa gitu ya, tidak hanya bahasa Indonesia tapi bahasa-bahasa misalnya bahasa Jawa, bahasa Aceh, bahasa Bali, seperti itu. Lanjut ke fase lanjutan ya, yaitu fase keduanya, yaitu adalah kajian kebahasaan, terjemahan, kemudian telaah filologis. Nah, jadi pada abad ke-19 ini para filolog itu sudah mulai untuk menyunting, kemudian menerjemahkan atau menganalisis isi dari sebuah naskah. Nah, salah satu karyanya ada karyanya dari Frederick, yaitu adalah Arjuna Wiwaha tahun 1850. Pada awal abad ke-20 muncullah filologis dari pribumi gitu. Salah satunya adalah Hosen Jajaningrat ya, sekaligus yang pertama kali menjadi filologis gitu. Nah, dia itu mempunyai karya ya, karyanya itu adalah Kritis C. Beschouwing van de Sejarah Banten tahun 1913. Nah, kemudian kalau fase sekarang filologis itu sudah mulai ada gitu menjadi mata kuliah di perguruan tinggi seperti itu. Jadi mulailah dikembangkan seperti itu, dikembangkan agar ada gitu para peneliti untuk kedepannya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.